Oke, kita akan belajar tentang konsep asam basa, kekuatan asam basa yang tergabung dalam pH, konsentrasi asam basa. Akan disampaikan oleh saya, biasa bersama dengan 7 orang. Kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa itu menyatakan bahwa asam itu memiliki derajat yang ditentukan oleh H+, sedangkan basa ditentukan oleh jumlah konsentrasi OH- di dalam larutan. Asam, ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya, artinya dia terionisasi sempurna. Kemudian kalau dia asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya, artinya dia terionisasi sebagian atau dalam proses keseimbangan. Sedangkan basa ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya, seperti asam kuat tadi, dia terionisasi sempurna. Jadi sama seperti pelajaran sebelumnya saat Anda di kelas 10, bahwa larutan elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Jadi kalau dia diakan dengan derajat ionisasi atau alfa, dia sebesar 1. Sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah, dia terionisasi sebagian, alfanya berkisar antara 1 kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, sehingga dalam hal ini diakibatkan karena sebagian ionnya tidak terurai sempurna. Nah, sedangkan basa lemah yaitu senyawa yang basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya, sama seperti asam lemah tadi dipengaruhi oleh alfa. Ada juga kalau yang tetapan untuk keseimbangannya itu dinamakan Ka untuk asam lemah, kalau untuk basa lemah itu disebut Ka. Konsentrasi ion H+ dari asam dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan. Yang pertama kita perhatikan adalah tentang asam kuat. Asam kuat jika dirumuskan, kan dia terionisasi sempurna, H+ itu konsentrasi H+ dalam asam itu dia valensi asam dan dikalikan dengan M itu adalah molaritas. Ada juga persamaan yang digambarkan dengan X untuk valensi. Valensi asam itu ditunjukkan dengan jumlah H+ yang terionisasi di dalam air. Kemudian asam lemah karena dia terionisasi sebagian, maka di proses keseimbangan persamaan reaksinya adalah konsentrasi H+, Ka, dan konsentrasi asam atau Ha. Konsentrasi asam ini ditentukan di dalam larutan secara umum. Kalau Ka pasti di dalam larutan itu ditentukan. Bagaimana membedakan kalau di dalam menyelesaikan soal untuk menentukan konsentrasi H+ dari asam kuat dan asam lemah? Yang mana persamaan yang digunakan? Anda perhatikan di dalam soal, jika diketahui Ka-nya berarti dia termasuk asam lemah. Kemudian konsentrasi ion minus dari OH- dari basa. Nah, basa kuat sama seperti asam kuat itu, dia terionisasi sempurna, jadi jumlah konsentrasi ion OH- itu bergantung dengan jumlah ion konsentrasi OH- jumlah ion OH- yang terionisasi atau yang disebut valensi basa dan dikalikan dengan molaritasnya atau konsentrasi dari basanya. Sedangkan basa lemah seperti asam lemah sebelumnya, bahwa dia tidak terionisasi sempurna, bahwa sebagian ada ketetapannya dan perhitungannya. Konsentrasi OH- itu sebenarnya akar dari tetapan ionisasi basa atau Kb dikalikan dengan konsentrasi dari basanya atau larutan basanya. Nah, untuk membedakan mana yang asam lemah
asam kuat, basa kuat, basa lemah sama seperti sebelumnya dijelaskan bahwa jika diketahui oleh Ka atau Kb bahwa itu menunjukkan senyawa itu atau itu termasuk asam lemah atau basa lemah. Jika tidak diketahui Ka atau Kb-nya berarti dia termasuk basa kuat atau asam kuat. Tetapi jika ada beberapa kasus jika kalau diketahui oleh alfanya berarti tinggal dikalikan dengan konsentrasi asam atau basa. Harga Ka dan Kb dari asam lemah dan basa lemah pada beberapa tabel ada yang diketahui. Kalau untuk asam lemah bisa dilihat di tabel seperti ini. Untuk basa lemah bisa diketahui di tabel seperti ini. Nah, makin besar harga Ka suatu asam, sifat asamnya makin kuat. Demikian juga dengan basa, makin besar Kb-nya atau tetapan iusi basanya, sifat basanya juga makin kuat. Konsep pH asam dan basa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa bahan yang mengandung asam dan basa. Kisaran pH itu mulai dari 1 sampai 14 didapatkan dari tetapan konstanta air atau pKw-nya itu. Jadi konsentrasi air, konstanta keseimbangan air itu sebesar 10 pangkat minus 14. Jika diubah menjadi konstantanya maka dia berkisar dari 1 sampai 14. Jadi kalau 1 sampai 6 dia bersifat asam, sedangkan 8 sampai 14 dia bersifat basa. Jadi semakin kecil pH, semakin besar sifat keasamannya, sedangkan semakin besar pH-nya semakin besar sifat basanya. Jadi pada 1,7 itu pH-nya netral yang dimiliki oleh air murni. Harga pH berkisar antara 1 sampai 4 ditulis dengan kalau kita menentukan pH, kalau misalnya dari asam kita langsung menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau dia dari basa kita tentukan pOH dulu, min log dengan persamaan min log konsentrasi OH minus, kemudian baru ditentukan pH-nya berdasarkan persamaan pH plus pOH sama dengan 14. Jadi kalau di pH-nya adalah 14 dikurang pOH jika yang diketahui adalah dari pOH dari basa. Nah, kita akan melakukan memperhatikan contoh perhitungan konsentrasi H+ dari asam kuat dan asam lemah. Yang pertama kita perhatikan contoh perhitungan dari asam kuat. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam masing-masing larutan berikut. Yang A H2SO4 0,02 molar, B HNO3 0,1 molar. Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah ini tidak diketahui Ka-nya karena merupakan asam kuat. Jadi kita buat dulu reaksi ionisasinya, reaksi ionisasi masing-masing untuk menentukan berapa jumlah valensi. Yang pertama, larutan H2SO4 di dalam air dia akan terionisasi menjadi 2H+ dan 1 SO4 satu ion SO4 minus. Nah, valensinya jumlahnya 2. Kita menggunakan persamaan konsentrasi H+, X itu adalah valensi dan Ha itu adalah konsentrasi asamnya. X-nya itu didapat dari jumlah H+-nya itu sama dengan 2 dikalikan konsentrasi dari asamnya yang dari H2SO4 tadi 0,02 molar tadi, sehingga hasilnya adalah 0,04 molar atau besarnya diubah dari jadi bentuk pangkat negatif 4 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian yang berikutnya adalah asam nitrat. Asam nitrat di dalam air dia akan terionisasi menjadi 1 ion H+ dan 1 ion nitrat atau NO3 minus. Nah, valensi asamnya berarti 1 karena jumlah H+-nya 1, kemudian dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Nah, 1 dikalikan 0,1 hasilnya adalah 0,1 bukan 0,2. Asam lemah, contohnya, tentukan konsentrasi ion H+ larutan H2SO4
konsentrasinya H2SO3 0,01 molar jika Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini dikatakan Ka-nya berarti dia termasuk asam lemah. Jadi kita menggunakan persamaan. Nah, kita menggunakan persamaan H plus, konsentrasi H plus itu akar dari Ka dikalikan konsentrasi asamnya. Ka-nya sebesar 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasinya 0,01 molar. Nah, ini kalau diubah dalam bentuk pangkat negatif, hasilnya adalah 10 pangkat minus 3. Nah, 3 angka di belakang koma. Jika di dalam matematika, kalau perkalian pangkat itu dijumlahkan, 10 pangkat min 5 ditambahkan 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 10 pangkat min 8. Jadi konsentrasi H plusnya yang baru adalah akar dari 10 pangkat min 8. Jika diakarkan, di hasilnya adalah 10 pangkat min 8. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana perhitungan konsentrasi OH- dari basa kuat dan basa lemah. Yang pertama, contoh dari basa kuat. Tentukan konsentrasi ion OH- masing-masing larutan berikut. Larutan kalsium hidroksida 0,02 molar dan yang B, kalsium hidroksida 0,04 molar. Oke, kita akan coba membahasnya. Kita perhatikan di sini basa kuat tidak ada diketahui Kb-nya. Berarti kita langsung menggunakan persamaan dengan mengalihkan valensinya dan dengan konsentrasi basa yang diketahui. Untuk mengetahui jumlah dari konsentrasi atau valensi dari basanya, kita menuliskan reaksi ionisasinya. Nah, karena dia basa kuat, berarti dia terionisasi sempurna. Ke yang A, kalsium hidroksida di dalam air akan terionisasi menjadi 1 ion kalsium atau Ca2+ dan 2 ion OH-. Nah, jadi valensi basanya atau yang digambarkan juga dengan X itu sebesar 2. Nanti kita gantikan dikalikan dengan konsentrasi dari basanya. X MOH. X-nya adalah 2, valensi basanya adalah 2, konsentrasi basanya itu didapat dari konsentrasi basa yang diketahui sebesar 0,02 molar dikalikan jadi 0,04 molar atau sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian yang B, KOH kita akan buat kita buat reaksi ionisasinya itu K+ dan OH-. Besarnya valensi basa dari KOH itu besarnya 1 karena yang di dalam larutan KOH tadi terionisasi menghasilkan 1 ion OH-. Jadi X-nya itu 1. M dikalikan konsentrasi dari basanya. 1 dikalikan 0,04 besarnya adalah 0,04 molar atau diubah menjadi bentuk pangkat negatif besarnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian untuk basa lemah contohnya adalah tentukan konsentrasi ion OH- dari aluminium hidroksida 0,1 molar jika Kb-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini sudah diketahui Kb-nya berapa jumlahnya dan konsentrasi dari basanya diketahui. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah konsentrasi OH- itu sama dengan akar dari Kb dikalikan konsentrasi basanya. Kita perhatikan. Nah, konsentrasi OH- itu sama dengan akar dari Kb dikalikan konsentrasi OH-. OH ya, MOH atau konsentrasi basanya. Nah, kita substitusikan Kb-nya besar 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 0,1. Kalau diubah menjadi bentuk pangkat, maka 2,5 ini bisa diubah menjadi 25 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 0,1 ini diubah jadi 10 pangkat min 1. Jadi kalau diakarkan, bentuk akarnya adalah 25 kali 10 pangkat min 8. Nah, akar 25 itu adalah 5, akar dari 10 pangkat min 8 adalah min 4. Nah, kalau dia dalam bentuk pangkat itu kalau dia akar itu adalah pangkat setengah. Berarti kalau dia dalam bentuk pangkat diakarkan, makanya pangkatnya dibagikan 2.
sehingga konsentrasi OH minusnya sebesar 5 kali 10 pangkat mikromolar. Nah, bagaimana kalau kita menentukan konsentrasi asam atau basa dari H+ atau OH minus, baik itu asam kuat, basa kuat, asam lemah atau basa lemah, kita tentukan pH-nya. Nah, contoh perhitungan pH dari asam atau basa. Pada perhitungan sebelumnya kita menggunakan kita sudah ketahui konsentrasi dari H+-nya untuk asam dan untuk basa. Ini kita gunakan untuk asam kuat dengan basa kuat. Pada dasarnya jika diketahui konsentrasi H+ dan OH minusnya, pengerjaannya akan sama. Nah, kalau dia dari basa kita harus cari pOH dulu, sedangkan kalau asam kita cari pH dulu. Nah, untuk memudahkan, konsentrasi H+ yang 0,04 itu kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. Jadi konsentrasi H+ angka 4 itu dituliskan ke depan. Kalau dia pangkat negatif, artinya karena dia desimal, dia di pangkat negatif. Jadi dikalikan 10 pangkat min 2 itu sama artinya dengan 4 dibagi dengan 1000. 4 dibagi dengan 100. Jadi karena 2 angka di belakang koma berarti dia 100. Jadi 4 dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, kalau seperti ini konsentrasi OH minusnya nolnya 4, 3 angka di belakang koma, berarti 4 itu kita taruh di depan menjadi bilangan bulatnya dikalikan 10 pangkat min 3 karena dia ada 1, 2, 3 angka di belakang koma. Nah, untuk H+, untuk asam kita langsung gunakan persamaan pH min log konsentrasi H+. Kita substitusikan persamaannya min log 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau dia logaritma, pangkat yang di depan itu sama artinya, kalau dia perkalian itu sama artinya dia penjumlahan. Nah, untuk lebih mudahnya supaya Anda tidak terlalu pusing, jadi pangkat dari 10 pangkat min 2 ini kita pindahkan ke depan. Jadi dia 2. Nah, log 4 tetap. Jadi yang pangkat 2, 10 pangkat minus 2 ini kalau di logaritma kan dia kan min log 10 pangkat minus 2 kan dia 2. Jadi dia ke depan. Nah, tanda negatif itu tetap. Itu lebih mudah. Jadi pangkat ini langsung pindah ke depan. Sedangkan logaritma yang di depan ini kita pindahkan dia tandanya di belakang. Nah, untuk dia basa kita carikan pOH-nya dulu dari konsentrasi OH minusnya. pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH minus. pOH kita masukkan min log 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, sama seperti tadi, pangkat negatif 3 ini langsung pindah ke depan sehingga pOH itu adalah 3 min log 4. Nah, pH kita sudah dapat, kita cari pH-nya. Ya, penentuan pH dari basa menggunakan persamaan pOH tambah pH sama dengan 14. Jadi pH itu adalah 14 dikurang pOH. Ya, 14 dikurang, kita buat tanda kurung untuk memisahkan 3 min log 4. 14 dikurang 3 itu adalah 11, sedangkan tanda min dengan min itu adalah plus. Jadi pH-nya sebenarnya 11 plus log 4. Nah, itu diperhatikan. Jadi kalau kita menggeser angka di belakang koma, misalnya di sini 2,5 kali 10 pangkat min 3, kalau mau dibuat jadi tidak ada komanya, jadi pangkatnya itu nilainya bertambah tetapi tandanya berkurang. Oke, sekarang ada tugas perorangan yang harus Anda kerjakan. Yang pertama yang harus Anda kerjakan adalah menentukan konsentrasi ion H+ dan OH- dari masing-masing larutan. Kemudian baru hitung pH-nya. Ini dikalikan konsentrasi H+-nya, ini juga dikalikan konsentrasi H+-nya. Ini dikalikan dicari konsentrasi OH-nya, ini juga dikalikan konsentrasi OH-nya. Baru nanti Anda tentukan pH-nya setelah didapatkan konsentrasi H+ dan OH- baik itu asam lemah, asam kuat, basa kuat atau basa lemah. Jadi prosesnya sama. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya.